Kerugian negara itu bukan cuma soal angka, tapi bisa jadi masalah hukum yang serius. Nah, pertanyaannya, kerugian negara itu masuk ranah hukum apa? Administrasi, perdata, atau pidana? Yuk, kita bahas secara singkat. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, kerugian negara memang jadi masalah besar yang berdampak langsung kepada banyak aspek, baik dari tata kelola, kepercayaan publik, hingga proses hukum. Menariknya, kerugian negara itu bisa diproses dalam 3 jalur hukum sekaligus, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Lalu, bagaimana mekanisme kerja mereka? Pertama, dari sisi hukum administrasi, kalau Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK itu menemukan ada kerugian negara yang itu disebabkan karena pelanggaran, prosedur, atau kelalaian oleh pejabat negara atau daerah, maka itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara administratif. Ini diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Proses penyelesaian biasanya itu lewat mekanisme tuntutan ganti rugi atau TGR. Kalau pelakunya adalah pegawai negeri, bukan bendahara, maka TGR ini ditetapkan oleh menteri atau kepala daerah sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tapi kalau pelakunya adalah bendahara atau pengelola BUMN atau BUMD, maka yang berwenang menetapkan kerugian dari prosesnya itu adalah BPK melalui tuntutan perbendaharaan. Lalu bagaimana dengan hukum perdata? Ini berlaku kalau kerugian negara terjadi akibat uang prestasi atau pelanggaran kontrak yang biasanya dengan rekanan pihak ketiga atau rekanan proyek. Negara bisa menggugat ke pengadilan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Namun ada hal menarik, kalau kerugiannya itu timbul di dunia usaha atau BUMN atau BUMD, bisa berlaku doktrin business judgment rule. Ini prinsip yang melindungi direksi dari tanggung jawab perdata jika keputusannya diambil dengan itikat baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan yang rasional, meskipun hasilnya merugi. Terakhir, hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan ranah yang paling serius, karena menyangkut perbuatan melawan hukum yang disertai dengan niat jahat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kerugian negara itu jadi alat bukti yang penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, siapapun yang secara sah melawan hukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara, bisa dikenai sanksi pidana. Konsep hukumnya dikenal dengan asas melawan hukum. Dan dalam prosesnya, unsur niat jahat atau mens rea juga harus bisa dibuktikan. Selain ancaman pidana penjara, pelaku juga bisa dikenai dengan tuntutan uang pengganti atau TUP yang diputuskan oleh pengadilan tipikor. Jadi, kejadian terhadap kerugian negara bisa ditarik di jalur administratif, digugat secara perdata, sekaligus diproses secara pidana. Tergantung dari siapa pelakunya, bagaimana perbuatannya, dan apa motivasinya. Dan sinilah pentingnya sistem audit dan investigasi yang andal, agar klasifikasi hukumnya tidak keliru, karena pada akhirnya setiap proses hukum harus menjunjung prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keadilan. Terima kasih. Lanjut part 3.